Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para pemirsa, siswa-siswi SD IT, SMP IT, santri pesantren Imam Bukhari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa merasakan udara segar bulan Ramadan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Tentunya adalah orang-orang bersyukur, adalah orang yang memanfaatkan Ramadan ini dengan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisi hari-hari Ramadan ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerugian besar manakala kesempatan ini diberikan oleh Allah kepada kita untuk bisa hidup di bulan Ramadan tahun ini, kita abaikan begitu saja. Ramadan berlalu begitu saja tanpa aktivitas ibadah yang berarti. Sungguh ini kerugian yang nyata para pemirsa. Bukankah Rasulullah SAW suatu ketika mengatakan amin ketika naik mimbar? Begitu naik pada mimbar, pada tangga mimbar yang kedua, Rasul juga mengatakan amin. Begitu pula di tangga yang ketiga, ketika Rasulullah SAW melangkahkan kakinya di tangga ketiga mimbar, Rasul mengatakan amin. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa engkau mengatakan amin ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, karena sungguhnya Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ragima anf hina rajulun, seseorang, kata Jibril, hina dakhala fihi Ramadan, seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di bulan Ramadan, thumma salaha, kemudian Ramadan berlalu begitu saja, hari-hari Ramadan berjalan, falam yughfarlah, begitu Ramadan pergi, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi perhatian baik kita, jangan sampai Ramadan ini berlalu, kita rasakan berlalu bersama kita, membersamai kita. Begitu keluar Ramadan, ternyata kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menebar segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amalan soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sungguh keterlaluan dia meninggalkan Ramadan, keluar daripada Ramadan, tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan. Maka para siswa-siswi SD IT, SMP IT, pesantren Imam Bukhari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita mengabaikan Ramadan. Jangan sampai kita disibukkan dengan gadget kita. Kita disibukkan dengan WhatsApp kita, dengan Facebook kita, dengan acara-acara televisi yang semuanya memalingkan kita dengan segala kebaikan dan keberkahan Ramadan. Maka tentunya sebagai seorang muslim, kita harus memiliki program atau skala prioritas untuk memaksimalkan Ramadan. Dan Rasulullah SAW, para pemirsa, mengisi Ramadan dengan amalan-amalan yang prioritas, amalan-amalan utama. Ada amalan-amalan utama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selain puasa itu sendiri. Ya. Selain kita mengoptimalkan puasa kita, tentunya dengan puasa yang berkualitas,
tidak sekedar menahan haus dan lapar, tidak, tapi yang berkualitas, menjaga hati, menjaga lisan. Ya. Selain dari itu adalah yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Bukankah Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sembarang menurunkan Al-Quran. Allah pilih Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Maka Rasulullah SAW di setiap bulan Ramadan, di setiap malamnya mudarasah Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Bahkan di akhir hayat Rasulullah SAW, akhir Ramadan Rasulullah SAW, beliau menghatamkan 2 kali Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Begitu juga para sahabat Nabi, mereka konsentrasi dengan Al-Qurannya, mereka baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Begitu juga ulama salafus saleh terdahulu, mereka banyak baca Al-Quran. Di dalam kitab yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan ada sahabat-sahabat, ya, para ulama-ulama terdahulu menghatamkan Al-Qurannya pada setiap malam. Ada yang selama Ramadan 1 kali, 2 kali, 5 kali, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala selama bulan Ramadan menghatamkan 60 kali Al-Qurannya. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita para pemirsa? Ya. Hari ini sudah surat apa kita baca Al-Quran? Hari ini sudah di juz berapa kita baca Al-Quran? Mari kita kembali mengingatkan bersama. Dan tentunya orang tua bagaimana menjadikan rumahnya sebagai rumah yang mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdengar lantunan-lantunan ayat-ayat Allah, bacaan-bacaan Al-Quran dari penghuni rumah tersebut. Seorang bapak motivasi anak, istrinya, ayo kita bersama-sama baca Al-Quran, kita hatamkan Al-Quran, beri anak-anak kita, istri kita motivasi agar sungguh-sungguh semangat untuk baca Al-Quran, sehingga Ramadan keluar kita betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita yang sudah kita baca sebanyak mungkin. Bukankah dulu seorang sahabat Nabi Khalid bin Walid menyesali, padahal Khalid bin Walid juga banyak baca Al-Quran. Kata beliau, saghalna jihad, kami sibuk dengan jihad, min ta'limil Quran, dari belajar Al-Quran, dari membaca Al-Quran. Menyesal ya ikhwan. Menyesal bukan untuk nonton TV, tidak. Menyesal bukan kesibukannya dengan medsos, tidak. Menyesal dengan jihad. Ini menggambarkan betapa para sahabat cintanya dengan Al-Quran yang sangat luar biasa. Allah, Allah.